Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka kita akan melanjutkan pelajaran kita Ushulun fi Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan yang baru. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-mushtahiruna bi tafsiri minas sahabah. Al-mushtahirun itu orang-orang yang populer, yang terkenal, bitafsir, ahli dalam tafsir, minas sahabati, dari kalangan para sahabat. Jadi ini beliau akan sedikit membahas tentang biografi ya ulama tafsir dari kalangan sahabat, kemudian setelah itu dari kalangan tabi'in, insyaallah. Mungkin malam ini kita akan bacakan dulu dari kalangan sahabat ya. Ada 3 orang yang akan dibahas oleh Syekh di sini. Silakan Iqra. Qala al-musannif rahimallahu taala al-mushtahiruna. Al-mushtahirun itu adalah isim fa'il dari ishtahara. Ishtahara yashtahiru, mushtahiru ya. Jadi jamak mudzakkar salim al-mushtahiruna. Orang-orang yang masyhur, yang terkenal, yang populer bitafsir, yang terhadap tafsir, dalam masalah tafsir, minas sahabah, dari para sahabat. Beliau mengatakan ishtahara, terkenal, populer, bitafsir, dengan tafsir, jama'atun, sekelompok, anis sahabah, dari kalangan para sahabat. Jadi ada beberapa sahabat yang mereka memang terkenal ahli tafsir. Jadi tidak kita ragukan bahwa para sahabat seluruhnya radhiyallahu anhum itu para orang yang diberikan ilmu, yang berilmu terhadap syariat, terutama dalam masalah tafsir. Ya, rata-rata mereka. Tapi ada satu kelompok yang memang mereka lebih masyhur, lebih terkenal pakar dalam masalah tafsir, ya. Jadi bertingkat-tingkat ilmu mereka terhadap tafsir. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hikmah, memberikan keutamaan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi tidak disamakan semua. Jadi jangankan para sahabat, para rasul, para nabi dan rasul saja itu berbeda-beda tingkatannya, keutamaannya. Ada yang lebih tinggi sebagian dari sebagian yang lain ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Ya, para rasul itu kami utamakan, kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi para rasul saja berbeda-beda tingkatannya. Begitu juga para sahabat. Secara umum mereka memahami tafsir, tapi ada sekelompok para sahabat yang beberapa sahabat yang mereka memang lebih terkenal, lebih populer, dikenal oleh kaum muslimin. Mereka itu adalah ahli tafsir di kalangan para sahabat. Zakar Asyuyuti, telah menyebutkannya Al-Imam Asyuyuti dalam kitab beliau, tapi di sini tidak disebutkan kitab apa ya. Mungkin beliau punya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran judulnya. Mungkin dalam kitab tersebut, wallahu alam. Telah menyebutkannya Al-Imam Asyuyuti, Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti, minhum, di antaranya ya, di antara para sahabat yang terkenal dalam masalah tafsir, yaitu al-khulafa'a al-arba'ata. Al-khulafa yang 4. Ya, siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Naam, tuh. Jadi al-khulafa'a dibaca nasab apa? Sebagai apa, maf'ul bi dari zakara. Imam Suyuti menyebutkan di antara mereka itu adalah al-khulafa al-arba'ah.
Abu Bakrin. Abu Bakrin itu nasab karena sebagai badal dari al-khulafa, ya, ba'dal ba'di minkul. Jadi sebagian dari khulafa itu. Itu Abu Bakrin wa Umaro itu nasab semua karena atof, ya. Abu Bakrin, Umaro wa Utsman wa Aliyan, dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, 4 khulafa ini ternyata 4 khalifah ini adalah ahli tafsir. Illa anna riwayata, kecuali bahwasannya ar-riwayata, illa ana itu bisa kita terjemahkan yang enaknya hanya saja, begitu. Hanya saja riwayat anit salasati al-awwalin, dari 3 orang yang pertama. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Hanya saja riwayat, maksudnya riwayat yang berkaitan tentang tafsir, riwayat yang mereka, ya, tafsir yang dari 3 orang ini yang pertama. Hanya saja riwayat dari 3 orang yang pertama, as-salasati al-awwalin, maksudnya 3 orang pertama itu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lam takun katsiratan, tidak banyak, ya. Jadi riwayat tentang tafsir Al-Quran dari 3 orang ini tidak begitu banyak, padahal mereka ahli tafsir, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kenapa? Beliau sebutkan di sini alasannya, li'inshighalihim bil khilafah, karena mereka sibuk dengan, ya, kekhalifaan, ya, memimpin negara. Itu satu alasan pertama, mereka sibuk. Jadi di zaman mereka ini, ya, mereka tidak duduk taklim di masjid, haddatsana Rasulullah, atau mereka meriwayatkan tafsir, karena mereka sibuk, ya, dengan mengurus negara pada waktu itu. Apalagi kita tahu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar itu banyak sekali pemberontakan, banyak orang yang murtad, ada nabi palsu yang muncul, ya. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ya, waqillatil hajah ila naqli fi dzalika, dan sedikitnya kebutuhan ila naqli fi dzalika, untuk menukil hal tersebut, untuk mengajarkan tafsir maksudnya. Kenapa? Saat itu mereka belum butuh untuk mengajarkan tafsir, li kasratil alimina bitafsir, karena pada saat itu banyak sekali orang yang paham tentang tafsir, karena banyak orang yang alimin, orang-orang yang alim terhadap tafsir. Ngapain Abu Bakar mengajarkan tafsir? Itu sahabat semua masih hidup yang ahli tafsir juga mereka. Ngapain juga Abu Umar, Utsman? Ya, tidak banyak mereka meriwayatkan. Ya, jadi itu 2 alasan. Pertama, karena mereka sibuk dengan, ya, menjadi khalifah. Yang kedua, saat itu belum dibutuhkan mengajarkan tafsir, ya. Masih banyak para sahabat yang hidup saat itu yang ahli tafsir juga, yang paham dengan Al-Quran, belum butuh, ya. Bismillah. Ya, makanya kan kata para ulama, meskipun kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu yang paling banyak meriwayatkan hadis kalau dibandingkan dengan Abu Bakar yang lebih dulu masuk Islam, ya. Abu Bakar kan sabiqunal awwalun, yang pertama masuk Islam. Tapi kenapa riwayatnya Abu Bakar sedikit? Justru Abu Hurairah yang paling banyak. Ya, karena Abu Bakar tidak duduk di masjid mengajar. Buat apa mengajar sahabat semua, mengajarkan hadis, mengajarkan tafsir? Berbeda dengan Abu Hurairah, ya. Beliau hidup, ya, panjang, lama, umurnya panjang, ya, beliau duduk di masjid sibuk meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya riwayat dari Abu Hurairah lebih banyak dari Abu Bakar. Bukan karena Abu Bakar ilmunya lebih sedikit, Abu Hurairah lebih cerdas, lebih pandai, tidak, ya. Bahkan para ulama mengatakan Abu Bakar lebih banyak ilmunya dari Abu Hurairah. Karena beliau kan lebih dulu bersama Rasulullah, lebih banyak tentu hadis yang beliau tahu. Tapi kenapa kok kalah dalam meriwayatkan? Karena itu, beliau sibuk, beliau umurnya tidak panjang, ya kan? Setelah Nabi meninggal, 2 tahun kemudian Abu Bakar meninggal, ya. Kemudian beliau tidak sibuk mengajar, karena saat itu banyak para alim, baik masalah tafsir maupun hadis. Itu alasannya. Wa minal mustahirina, dan, ya, itu kan yang 4, khalifah yang 4. Wa minal mustahirina, dan juga yang termasuk al-mustahirin, yang orang-orang yang terkenal populer bitafsir, terhadap tafsir,
minas sahabati dari kalangan sahabat aidan juga, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nah, ini beliau cuma membatasi dua orang ini yang selain yang 4 khalifah tadi, ya, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Ya, falanutarjimu li hayati Ali, dan maka akan kami, ya, nutarjim, kami akan sebutkan biografi, ya. Tarjama itu biografi. Li hayati, biografi kehidupan Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib ma'ahadzaini radhiyallahu anhum, bersama dengan dua orang ini. Siapa? Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Jadi yang akan Syekh sebutkan biografinya secara ringkas di sini cuma Ali bin Abi Thalib dan dua orang tadi yang disebutkan belakangan, yaitu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Adapun Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak, karena memang sedikit riwayat tafsir dari mereka. Gitu. Nah, jadi sini akan kita pelajari biografi ringkas. Tentu tidak diperpanjang karena memang pelajaran kita bukan sirah. Kalau kita ingin melihat biografi mereka bertiga ini, ya, lebih ringkas lebih detail, kita merujuk pada kitab sirah. Di sini sekedar memperkenalkan kepada kita lebih dekat terhadap ulama tafsir dari kalangan sahabat. Naam. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Al-awwalu Ali bin Abi Thalib. Huwa ibnu ammi Rasul sallallahu. Huwa ibnu ammi. Huwa ibnu ammi. Ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa zawju bunatihi Fatimatu radhiyallahu anhu wa anha. Wa awwalu man amana bihi min qarabatihi ishtahara bihadzal ismi wa kunyatuhu Abul Hasan wa Abu Turab. Terus Wulida qabla bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ashara sinina wa turabba fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahida ma'hum masyahidu kullaha wa kana sahibul liwa'i fi mu'zamiha walam yatakhallaf illa fi ghazwati Tabuk khalafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi wa qala lahu ama tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabi ba'di. La nabiyya ba'di. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Huwa, dia adalah ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah putra ammi, siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putra paman berarti sepupu. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib putranya, ya, Abu Thalib, ya, pamannya Nabi. Abu Thalib pamannya Nabi, berarti Rasulullah dan Ali itu adalah sepupuan. Masya Allah. Wa zauju, dan juga Ali bin Abi Thalib ini zauj, suami dari ibnatihi, dari putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Fatimah radhiyallahu anhu, maksudnya dua anha, ya. Radhiyallahu anhu kembali kepada Ali, wa anha kembali kepada Fatimah. Itu. Bagusnya radhiyallahu anhuma saja, ya. Kan? Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Huma itu kan untuk muzakkar muannas bisa. Naam. Dan ini keutamaan Ali, ya, termasuk subhanallah sahabat, sepupu, menantu. Kurang apa lagi Ali ini, Masya Allah.
Wa awalu, dan dia adalah yang pertama, man amana, orang yang amana, beriman, bihi, kepada Rasulullah, min qarabatihi, dari kalangan kerabatnya. Ya, jadi orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa ditinjau dari beberapa sisi. Orang-orang yang pertama yang beriman. Ya, kalau kata para ulama, orang yang beriman kepada Nabi, beriman kepada kenabian, yang pertama kali beriman kepada kenabiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus adalah Waraqah bin Naufal. Nah itu, ya, ketika Nabi pertama kali menerima wahyu, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Sudah kita belajar kemarin. Nubbi'a, diangkat menjadi nabi dengan surat apa? Iqra. Kemudian diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudaththir. Ya, ini sudah kan di bab berapa itu pertama. Kalau dari kalangan perempuan, yang pertama beriman kepada beliau siapa? Khadijah. Kalau dari kalangan laki-laki yang bukan keluarga, siapa? Abu Bakar. Nah, kalau yang beriman pertama kali kepada beliau dari kalangan keluarga, siapa? Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama beriman kepada Nabi, ya ditafsil dulu. Maksudnya siapa? Kalau dari kalangan keluarganya, ya Ali bin Abi Thalib. Kalau dari kalangan perempuan, ya Khadijah. Kalau dari kalangan ya selain keluarga Nabi, ya Abu Bakar. Tapi kalau ditanya secara mutlak, kata para ulama, secara mutlak siapa yang pertama beriman kepada Nabi, biasanya orang mengatakan Abu Bakar. Itu secara mutlak. Tapi kalau ditakyid dengan dari kalangan sahabat, dari kalangan keluarga, ya Ali bin Abi Thalib. Tuh. Subhanallah, cepat beliau. Ya. Ishtahara bihadzal ism. Beliau terkenal ishtahara bihadzal ismin, dengan nama ini. Ali bin Abi Thalib terkenal memang namanya. Ada sahabat yang terkenal dengan kunyah, ya Abu Bakar, Abu Hurairah. Kalau ini Ali dengan nama beliau sendiri memang namanya Ali bin Abi Thalib. Wa kunyatuhu, dan kunyahnya, ya kunyahnya itu adalah Abul Hasan, bapaknya Al Hasan, ya. Karena anak beliau yang tertua, ya paling besar adalah Hasan. Atau juga dikunyah dengan Abu Turab. Ya, beliau pernah tidur di masjid setelah bertengkar dengan Fatimah, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lari ke masjid. Nah itu, orang beriman itu kalau bertengkar dengan istri lari ke masjid. Alhamdulillah sudah ada masjid ini, antum bisa datang. Ya. Bisa datang sini kalau ada masalah dengan istri. Jangan nongkrong dengan teman-teman di pinggir jalan, kecuali teman yang soleh. Ya, beliau datang ke masjid tidur. Ya, dan Masjid Nabawi pada saat itu, masya Allah, ini sudah mewah sekali kalau dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Tanah saja, cuma dikeliling begini, kotak begitu, pagar pun pendek, tanpa atap, lantainya tanah. Sudah jadi masjid, sholat situ. Ali tidur, kemudian dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didapati Nabi beliau sedang tidur. Ali, kum ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Bapaknya Turab, bapaknya debu, karena badan beliau penuh dengan debu. Itu kasih sayang Nabi kepada Ali radhiyallahu anhu. Itu kunyah beliau, Abul Hasan atau Abu Turab. Wulida, beliau dilahirkan qabla bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi asyra sinin, 10 tahun. Ya, jadi sebelum Nabi diangkat, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, ya, peristiwa di Gua Hira itu, Ali sudah lahir 10 tahun. Berarti ketika terjadinya saat itu Ali baru berumur 10 tahun, masya Allah, ya. Nabi pertama menerima wahyu, Ali berarti berusia 10 tahun. Ya. Berarti ketika hijrah sudah berapa tahun Ali bin Abi Thalib? Diangkat menjadi nabi, beliau 10 tahun, Ali.
Ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, beliau 10 tahun. Ketika hijrah berarti berapa tahun Ali? 23. Kan 13 tahun kan di Mekah. Masih pemuda berarti, Masya Allah. Ini pemuda. Oke. Bi asyra sinin, 10 tahun sebelum diutus beliau lahir. Wa tarabba, bukan turabba ya, tarabba. Beliau terdidik, ya, tumbuh, terdidik, terasuh fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam lingkungan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sepupunya Ali ini, beliau hidup biasa kan, sepupu datang ke rumah Nabi sebagai keluarga, Masya Allah. Wah, itu. Jadi benar-benar ilmu itu beliau terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau termasuk yang sabiqunal awwalun. Ya. Ali ini hidup di dalam keluarganya Nabi karena sepupunya, ya. Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau masih Syekh Utsaimin rahimahullahu taala masih menyebutkan keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Wa syahida, dan Ali ini syahida menyaksikan atau mengikuti, ma'ahu bersama Nabi, al-masyahida, berbagai macam peperangan, kullaha, semuanya, subhanallah, semua jihad yang diikuti Nabi beliau ikut, Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, kecuali pada perang Tabuk, nanti disebutkan di bawah. Jadi semua perang, berarti perang Badar, perang Uhud, ya, semua perang-perang itu diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi nggak pernah ketinggalan berjihad. Tidak pernah ketinggalan berjihad, kecuali di perang Tabuk nanti disebutkan. Itu pun Nabi yang melarang beliau ikut, disuruh menjaga keluarganya Nabi. Wakana, dan adalah beliau Ali bin Abi Thalib ini sahibul liwa, sahiba, ya, ya, karena itu huwa, ya, domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Ali, dan dia itu adalah sahibul liwa, pemegang apa aliwa? Bendera. Ya, fi mu'dhamiha, pada kebanyakannya, maksudnya pada kebanyakan peperangan yang diikuti oleh beliau, ya. Jadi beliau pembawa bendera fi mu'dhamiha, pada kebanyakan, mu'dham itu pada mayoritas, mu'dham itu mayoritas, pada mayoritas peperangan yang beliau ikuti, ya. Jadi dipercayakan oleh Nabi SAW untuk membawa bendera, ya, dan membawa bendera ini penting sekali kedudukannya. Di antaranya adalah apa? Untuk membangkitkan, ya, semangat pasukan. Kalau bendera masih berdiri itu berarti komandannya masih hidup. Ya, pasukan itu masih gampang ditata kalau bendera masih berdiri. Makanya musuh kalau dalam peperangan dahulu itu yang mereka cari lebih dulu siapa? Pembawa bendera. Itu. Kalau benderanya sudah tidak ada, kocar-kacir pasukan. Itu. Berani berarti Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu anhu. Ya, beliau pembawa bendera, sahibul liwa fi mu'dhamiha. Kita tahu, ya, dulu pernah kita bahas di kitab Tauhid tentang Ali bin Abi Thalib, ya. Bagaimana hadisnya ketika Nabi akan memberikan la utiyanna hadzal rayah rajulan, saya benar-benar akan memberikan bendera ini, ya, perang Khaybar itu. Kata Nabi, saya akan benar-benar memberikan bendera ini besok kepada seorang laki-laki. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Yang laki-laki itu dia mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Yuhibbullaha wa rasulahu, dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya mencintai laki-laki tersebut. Ya, ternyata siapa laki-laki itu? Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat malam itu, siapa ya? Mereka sampai ada yang tidak bisa tidur. Siapa ini yang, Masya Allah, Rasulullah akan apa? Laki-laki ini akan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Masya Allah. Maka besoknya para sahabat semua berbondong-bondong datang pagi-pagi untuk mudah-mudahan saya yang diterima, dikasih ini, mudah-mudahan saya. Ya, ternyata Ali bin Abi Thalib justru tidak ada waktu itu karena apa? Sakit mata. Ini ada di kitab Tauhid ini. Ya, ada di kitab Tauhid. Akhirnya Nabi cari Ali, panggil. Datanglah Ali bin Abi Thalib, kemudian ludahi oleh Nabi, mata beliau sembuh. Kemudian bendera dikasih kepada beliau, kepada Ali bin Abi Thalib.
Nah, walam yatakhallaf, dan beliau tidak pernah ketinggalan. Yatakhallaf itu ketinggalan. Tidak pernah ketinggalan pada masa dalam perang, selalu ikut perang, illa kecuali satu perang, fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, ya, kecuali itu yang beliau tidak ikut. Kenapa Ali enggak ikut pada saat itu? Khalafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khalafahu, Nabi telah mengangkat dia, menjadikan dia pengganti, ya, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi, penjaga pada keluarganya. Artinya Nabi melarang Ali ikut, suruh menjaga keluarganya, ya, di Madinah saat itu, ya. Dan saat itu pun Ali protes, ya Rasulullah, ya, engkau tinggalkan aku bersama wanita dan anak-anak. Bagaimana ini? Semua berangkat para kesatria berperang, dan perang besar ini melawan siapa? Perang Tabuk, Romawi, ya, melawan Kaisar. Tapi lari, nak jadi perang, lari Romawi lari mundur, nak berani melawan Nabi ini dan para sahabat. Ya Rasulullah, engkau tinggalkan aku bersama wanita dan anak-anak. Kemudian Nabi mengatakan apa? Nabi memberikan apa? Hiburan kepada Ali. Lihat, amma tarda an takuna minni bimanzilati Haruna minan Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Amma tarda, tidakkah engkau ridha wahai Ali, bahwasanya engkau itu minni, dariku, ya, engkau itu, ya, denganku ini, bimanzilati, sebagaimana kedudukan Harun terhadap Musa. Nah, jadi kamu itu dengan aku tuh seperti Musa dengan Harun. Subhanallah, dekat sekali kan? Illa, kecuali kata Nabi, annahu la nabiyya ba'di, kecuali hanya saja tidak ada nabi sesudahku. Kalau Musa dan Harun kan dua-dua nabi, ya. Meskipun begitu, ya, Ali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau dan aku itu seperti Harun dan Musa. Engkau enggak ridho apa? Tapi kan tidak ada nabi setelah aku. Seperti itu. Itu untuk menghibur Ali bin Abi Thalib. Kemudian Syekh meneruskan, nuqila lahu, dinukil bagi Ali, ya, cerita tentang Ali ini, minal manaqibi, dari manaqib. Manaqib itu adalah kumpulan cerita yang berisi pujian terhadap seseorang, itu manaqib, ya. Apakah kumpulan cerita, ya, yang berisi tentang pujian-pujian kepada seseorang, itu manaqib namanya. Terkadang manaqib itu berlebih-lebihan, tidak betul. Itu manaqib. Terkadang berlebih-lebihan. Nah, nuqila lahu, dinukil dari bagi Ali ini, minal manaqib, dari sifat-sifat terpuji lah begitu, wal fadail, dan keutamaan-keutamaan. Malam yunqal li ghairihi, yang lam tidak yunqal, dinukil li ghairihi, bagi seorang pun, bagi orang selain dia. Artinya beliau punya keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain, ya. Dibawakan kisah-kisah pujian tentang Ali ini yang tidak dinukil dari, ya, seorang pun selain dia, ya. Akan tetapi terkadang ada yang berlebih-lebihan seperti Syiah, ya. Nah, di sini beliau mengatakan wa halaka, dan halaka apa? Binasa, hancur, bihi, dalam menyikapi Ali, bihi itu maksudnya terhadap Ali, ada dua golongan, at-taifatani, ada dua golongan, ya, taifatan. Taifatan itu rofa sebagai apa? Fa'il dari halaka. Ada dua golongan yang dia halak, yang dia tersesat, yang dia hancur, yang dia celaka dalam menyikapi Ali. Artinya dua golongan ini salah dalam bersikap kepada Ali bin Abi Thalib sehingga mereka celaka. Bahkan termasuk golongan sesat. Ya, bahkan satunya kafir, dikafirkan oleh para ulama. Gara-gara Ali bin Abi Thalib, gara-gara salah dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama an-nawasibu. Itu golongan yang namanya an-nawasib. An-nawasib ini orang-orang yang alladzina, yang orang-orang yang, ya, Syekh jelaskan siapa itu nawasib. Alladzina, orang-orang yang nasabu, ya, lahu al-adawah. Nasabu itu membangkitkan lahu bagi Ali al-adawah, permusuhan. Jadi nawasib ini mereka adalah orang-orang yang fokus mereka itu adalah
mencela ahlul bait, mengkafirkan ahlul bait. Bahkan kita mengenal ada yang namanya khawarij. Nah, dijelaskan oleh para ulama, beda nawasib dan khawarij adalah kalau nawasib mereka mencela dan mengkafirkan ahlul bait tok. Kalau sahabat yang lain enggak. Ya. Itu apa? Nawasib. Dan yang paling mereka benci dari ahlul bait itu, ya ahlul bait itu keluarganya Nabi, adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu nawasib. Nah, kalau khawarij ya mengkafirkan apa? Yes, bukan cuma ahlul bait, Ali mereka kafirkan, Muawiyah mereka kafirkan, ya, sebagian sahabat yang tidak ikut dengan mereka kafirkan. Itu khawarij. Kalau nawasib mengkafirkan, mencela ahlul bait. Nah, itu nawasib. Mereka nanti ini bertolak belakang dengan Syiah. Kalau Syiah kan berlebih-lebihan terhadap ahlul bait. Ya, nawasib itu. Wa hawalu al-ikhfa'i manaqibihi, dan mereka menyembunyikan, ya, pujian-pujian, kisah-kisah pujian yang sahih terhadap Ali mereka sembunyikan. Nawasib ini mereka cuma mencela-cela saja, bahkan sampai mengkafirkan. Ini golongan pertama yang salah dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib, membenci. Ya, golongan yang kedua Rafidah, Syiah itu. Alladzina, yang mereka itu balagu, bergulu, berlebih-lebihan, fima za'amuhu, terhadap apa-apa yang za'amuhu, yang mereka sangka, min hubbihi, termasuk cinta kepada Ali. Jadi berlebih-lebihan, mereka berbuat sesuatu yang berlebih-lebihan, gulu terhadap Ali bin Abi Thalib, yang mereka sangka itu adalah bentuk kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, banyak sekali Syiah. Ya, kalau ini berlebih-lebihan dalam mencintai, tapi itu juga salah. Kalau yang nawasib berlebih-lebihan dalam apa? Membenci. Itu nawasib dan Rafidah. Bahkan sampai puncak gulunya Syiah, mereka mengatakan Ali adalah Tuhan. Ali adalah Allah, kata mereka. Akhirnya justru dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak menginginkan hal tersebut. Orang-orang berlebih-lebihan gulu kepada beliau. Dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, ada kisah ya seperti itu. Orang-orang Syiah, mereka mengatakan itu sebagai cinta kepada ahlul bait. Ya. Mereka buat riwayat-riwayat dusta. Ya. Wa ahdatsu lahu, dan mereka mengada-adakan lahu bagi Ali itu minal manaqib, dari pujian-pujian tadi. Berarti ahdatsu apa? Mengada-adakan dusta, ya. Allati wada'uha, yang mereka buat, yang mereka karang. Wada'u itu mereka letakkan, artinya yang mereka karang, dusta. Ma huwa fi ghina anhu, yang mana Ali itu, ya huwa di situ tadi Ali, ya ma huwa fi ghina anhu, yang Ali berlepas diri, tidak butuh pada hal tersebut, itu. Bal huwa, bahkan kisah-kisah tersebut inda ta'ammul, ketika direnungkan, minal mathalib, termasuk celaan kepada Ali. Ya, seperti tadi mengangkat Ali menjadi Tuhan. Itu. Kalau kita renungkan, itu bukan pujian sebenarnya, bukan kecintaan. Banyak sekali riwayat-riwayat dusta yang dibuat oleh Syiah tentang Ali bin Abi Thalib. Di antaranya mereka pernah menjelaskan atau pernah menyebutkan hadis bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu orang yang tidak pernah melihat kemaluannya. Ya, itu. Katanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat kemaluannya. Ini dusta, ya. Perkara yang dusta. Kalau seandainya itu memang perkara yang utama, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama memiliki sifat seperti itu, ya. Tapi ini dusta. Di antaranya juga mereka kalau menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib bukan mengatakan radhiyallahu anhu, tapi karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Nah, itu biasanya begitu. Hati-hati, itu Syiah. Tulisan-tulisan kalau antum dapati dan mereka menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib bukan radhiyallahu anhu. Kalau Ahlus Sunnah kan jelas radhiyallahu anhu. Mereka menulis Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya Ali bin Abi Thalib.
Gitu. Jadi ini dua golongan yang celaka, yang salah dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib. Yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertengahan, ya, pertengahan, tidak membenci beliau sama sekali, ya, ridho kepada beliau, dan juga tapi tidak juga berlebihan dalam mengangkat beliau di atas kedudukan sebagai manusia, ya. Itu. Naam. Terus ishtahara. Bisyuja'ati wadzaka'i. Bish ada ataf kepada asy-syuja'ah. Wadzaka'i ma'a ilmi wadzaka'. Hatta kana amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yata'awwadhu tafa'ala yatafa'alu. Naam. Yata'awwadhu minal mu'dilati laisa laha Abu Hasan wa min amsilati nahwiyina, para ahli nahwu itu nahwiyin. Nahwiyina Aba alif itu. Aba Hasan laha waruya an Ali annahu kana yaqulu saluni an kitabillahi ta'ala fawallahi itu sumpah, waw qasam itu. Fawallahi ma min ayatin illa wa anna a'lamu nazalat itu huruf istifham. Nazalat bilaili aw nahari. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza jaa as-sabat idza ja'ana as-sabatu an aliya an aliyin lam ta'dil na'dil nun itu ya, lam na'dil bihi. Nah, cukup sampai situ. Ahsanta barakallahu fiik. Masih dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ishtahara, beliau terkenal radhiyallahu anhu, ya, ishtahara failnya huwa, ya, kembali kepada Ali lagi. Kita masih membicarakan tentang Ali ini. Ishtahara, beliau terkenal radhiyallahu anhu dengan apa? Ini sekarang sifat-sifat beliau. Bisyuja'ati, dengan keberanian. Nah, itu masih muda, pemberani beliau. Bukan penakut, pengecut, tidak, pemberani. Atau masih ingat kisah ketika Nabi hijrah, siapa yang menggantikan Nabi tidur di tempat tidurnya? Ali bin Abi Thalib. Saat itu Nabi sedang dicari, mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy musyrik. Ya, bayangkan beraninya Ali ini. Ya. Kemudian Ali tidur di tempatnya Nabi hijrah dengan Abu Bakar. Beliau tidur di situ. Bayangkan, berani sekali kan, mempasang badan lah kalau istilah kita. Siap dibunuh demi Nabi SAW, untuk melindungi Nabi SAW. Terkenal dengan keberanian. Wa zaka, apa zaka?
kecerdasan, cerdas. Ya. Beliau cerdas, anak muda yang cerdas. Termasuk yang bisa menulis dan membaca Ali bin Abi Thalib. Ya. Termasuk kan beliau kan penulis wahyu. Kemarin kita sebutkan penulis-penulis wahyu. Nah, Rasulullah itu diantaranya Ali bin Abi Thalib. Yang menulis perjanjian Hudaybiyah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cerdas. Ma'al ilmi, ya, cerdas bersama dengan ilmu. Wa zaka. Nah, itu kalau zaka itu takwa, bersih, suci, maksudnya bersih dan takwa lah begitu. Zaka cerdas, wa zaka takwa beliau. Hatta kana, bahkan sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yata'awwadzu berlindung min dari mu'dilati. Mu'dilah itu adalah masalah yang sulit, suatu permasalahan yang sulit, ya, yang ribet, yang jelimet, begitulah. Ada permasalahan yang jelimet. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yata'awwadzu berlindung dari permasalahan yang sulit, laisa laha Abu Hasan, yang tidak ada solusi dari Abu Hasan, dari Ali bin Abi Thalib. Nah, lihat. Jadi saking cerdasnya Ali bin Abi Thalib ini, kalau ada suatu masalah yang sulit, Umar bertanya kepada beliau, padahal masih muda. Dan Umar berlindung dari masalah yang sulit kalau tidak ada Ali bin Abi Thalib yang datang memberikan solusi. Itu gambaran kecerdasan beliau, ya, Ali bin Abi Thalib. Waruwiya, dan diriwayatkan an Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu kana yaqul, bahwasanya beliau pernah mengatakan begini. Ya, siapa ini yang berkata? Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan saluni, sal. Apa saluni? Apa? Hah? Hibur. Apa? Hibur. Sal itu apa? Sal. Dari itu fil amr itu. Oh, bertanya. Tanyalah, sal bani Israil. Ada di Al-Qur'an kan? Bertanyakan. Itu fil amr dari kata sa'ala. Nah, fil amr dari kata sa'ala. Ya. Sa'ala itu ada dua fil amrnya. Bisa sal, bisa is'al. Ya. Ya, bisa sal, bisa is'al. Kapan penggunaannya? Kalau is'al itu bisa digunakan di awal kalimat maupun di tengah kalimat. Ya, kalau sal bisa di awal kata tanpa ada kata yang mendahulunya, atau bisa juga ada kata yang mendahulunya. Itu kalau gunakan sal. Tapi kalau is'al itu harus ada sesuatu yang mendahulunya. Bisa satu kata atau bisa satu huruf. Ya, makanya kan fas'al, ya. Fas'al apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Allah menggunakan is'al. Ada fa kan pertama, fas'al. Kalau tidak ada fa, tidak boleh is'al. Is'al ahla dzikri tidak boleh. Harus ada yang mendahuluinya. Fas'al. Bertanyalah. Nah, kalau sal itu boleh di awal, ya. Sal bani Israil. Nah, bertanyalah kepada Bani Israel. Nah, di sini juga sama. Saluni, sal, salah, salu, sali, salah, sal. Nah, ini apa namanya? Tasrif itu, tasrif fil amr kan? Nah, di sini salu, ya. Bertanyalah kalian kepadaku, saluni, tuau jamaah kan? Bertanyalah kalian kepadaku, 3 kali diulang. Bertanyalah kalian kepadaku, bertanyalah kalian kepadaku, kata Ali. Kenapa kata Ali? Fawallahi, ya, salun an kitabillahi ta'ala. Bertanyalah kepadaku tentang kitabullah ta'ala, tentang tafsir Al-Quran. Fawallahi, dan demi Allah, kata Ali, ma min ayatin, tidak ada satu ayat pun, illa kecuali wa ana, saya, a'lamu, mengetahui, anazalat bilailin aun, apakah ayat tersebut turun? Itu kan huruf istifham. Apakah nazalat, ayat itu turun bilailin, pada malam hari atau siang hari, au naharin. Itu subhanallah. Memang ilmu terhadap Al-Quran beliau itu tinggi sekali. Beliau tanya padaku, tanya padaku, tanya padaku. Tidak ada satu ayat pun kecuali aku tahu di kapan ayat itu turun, siang atau malam hari. Subhanallah. Nah, kata para ulama, ini bukan kesombongan beliau, bukan. Ya, karena beliau memang berilmu. Ya, bukan sombong kok ini.
Kalau kita nggak pantas mengatakan begitu, tanya pada aku, tanya apa tanya. Ya. Kita nggak punya ilmu. Ibarat antum punya duit, antum banyak duit memang di kampung itu, dan antum dermawan, maka tidak ada salahnya kalau antum mengatakan, ayo minta kepada saya. Orang-orang saya minta kepada saya punya duit loh, dan saya akan kasih, begitu. Ya, beliau punya ilmu banyak, jadi belajar kepada aku, kata Ali, aku tahu ayat Al-Quran. Ya, tanya padaku. Nah, ini orang yang berilmu yang mengatakan seperti ini. Nah, kemudian berkata Ibnu Abbas, waqala Ibnu Abbas. Nah, lihat, ini sahabat saling memuji. Ibnu Abbas memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, idza ja'ana, apabila ja'ana datang kepada kami as-sabatu, dalil atau as-sabat, kebenaran, dalil, an Ali, dari Ali, lam na'dil bihi, kami tidak berpaling darinya. Itu. Jadi kalau sudah ada riwayat, keterangan, ya dalil tentang tafsir dari Ali bin Abi Thalib datang kepada kami tidak berpaling dari tafsir tersebut. Kami mengambilnya, kata Ibnu Abbas. Ya. Subhanallah. Wa ruwiya anhu annahu qala, dan nah silakan terus baca. Ma akhadtu min tafsir al-Qur'an fa'an Ali bin Abi Thalib kana ahadun ahli syuara alladziina apa? Kana ahad ahli syura roshahahum roshaha firma itu umaru fa'il dari roshaha bita'inil khalifati fa'aradhaha fil madhi itu alaihi Abdurrahman bin Affan Auf Faba ila bisyurutin lam yaqbal ba'daha thumma baya'a Utsmana fabaya'ahu Aliyu wan nas thumma baya' dijadikan majhul bagaimana? Baya'a kan fa'ala, dijadikan majhul buyi'a bil khilafati ba'da Utsmana mamnu' min as-sarfi hatta qutila shahidan Kufah lailatas sabi asyara min Ramadhana sanatan arba'ina minal hijrati radhiyallahu anhu. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Mana tadi? Dan waruya, dan diriwayatkan anhu darinya, dari siapa di sini maksudnya?
dari Ibnu Abbas. Nah, masih perkataan Ibnu Abbas dalam memuji Ali bin Abi Thalib. Wa ruya, dan diriwayatkan anhu darinya dari Ibnu Abbas, annahu, bahwasanya dia Ibnu Abbas qala berkata, ma akhadtu, apa-apa yang ma di situ ma mausul ya, apa-apa akhadtu yang aku ambil min tafsiril Quran, dari tafsir Al-Quran, maka fa'an Ali bin Abi Thalib, maka dari Ali bin Abi Thalib. Maksudnya Ibnu Abbas mengatakan apa? Apa saja yang aku terima, yang aku ambil, yang aku dapat dari tafsir Al-Quran, maka itu dari Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Lihat. Berarti gurunya Ibnu Abbas. Subhanallah. Nah, tapi di sini tentu kita ketahui, jadi dari perkataan Ibnu Abbas ini seolah-olah kan gurunya Ibnu Abbas itu cuma Ali bin Abi Thalib. Ya, ini kata para ulama ini mubalaghah, ya, berlebih dalam memuji. Ibnu Abbas punya guru yang lain. Di antaranya dalam mengambil tafsir beliau dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Tapi kenapa kok di sini Ibnu Abbas mengatakan tidak ada tafsir apa saja tafsir Al-Qur'an yang aku ambil, aku terima itu pasti dari Ali bin Abi Thalib. Ini mubalaghah, ya, berlebih-lebihan dalam memuji, ya, begitu. Seolah-olah ilmunya dari Ali semua. Seperti itu. Nah, itu perkataan Ibnu Abbas. Karena adalah dia, Ali bin Abi Thalib itu ahada, salah satu ahli syuro, termasuk anggota ahlu syuro, ya, ahlu syuronya para sahabat, ya, bukan ahlu syuro nganu. Kata Ustadz siapa, Zainal Abidin, syuro suka rokok. Itu ahlu syuro, ya. Mereka punya ahlus syuro. Jadi kalau rapat begitu musyawarah itu ada ahlus syuronya. Nah, kata Ustaz Zainal Abidin hafizallahu taala itu syuka rokok. Ini ahli syuro, ya. Ahlus syuro itu yang mereka itu kalau dalam memilih khalifah, nanti 6 orang ini yang berembuk, ya, berkumpul. Jadi tidak semua sahabat. Dia ditanya satu-satu, ya, demokrasi. Tidak, cuma ahlus syura. Dan ahlus syura ini para sahabat senior. Siapa saja ahlus syura anggotanya? Coba yang urut. 10 sahabat yang masuk surga. Yang 4 ini kan khalifah kan? Nah, berarti tinggal yang 6 siapa? Ya. Tolha bin Ubaidillah, ya. Terus siapa? Tuh, bagaimana hadisnya? Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah. Nah, ingat Tolha fil jannah, Zubair fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Terakhir siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Nah, ini urutannya ini ahlus syura. Kan ada 10 kan? Ya, ini yang 4 ini kan gampang kita hafalkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini, ya. Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hafal ini. Ini 6 sahabat, 10 sahabat yang diberitakan akan masuk surga, yang dijamin surga. Yang 4 pertama khalifah, gampang. Yang 6 ini sahabat senior, ahlus syuranya para sahabat. Orang penting 6 ini. Ya. Jadi usahakan hafal. Karena juga saya lupa-lupa. Bagus hafalnya hadisnya supaya terurut, ya. Itu kan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu, beliau urutkan. Dan urutan ini urutan khalifah juga, lihat. Ya. Nabi pertama kali siapa? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ini urutan. Ya. Kata para ulama 10 ini urutan ini urutan keutamaan mereka. Urutan keutamaan mereka ini 10. Makanya usahakan dihafal sesuai urutan. Begitu.
Gimana musik? Sampai sini ada acara. Kayaknya Ali bin Abi Thalib cuma kita dapat malam ini. Naam. Termasuk salah satu dari Ahlus Syura, ya, Ali bin Abi Thalib. Yang alladzina yang rasyahahum Umar radhiyallahu anhu, yang telah Umar mengangkat mereka Umar radhiyallahu anhu li ta'yini, untuk memilih siapa? Al-khalifah, untuk memilih khalifah. Nah, ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal dan telah menetapkan Ahlus Syura itu, fa'aradoha, maka menawarkan hak kekhalifahan itu alaihi, kepada Ali, Abdurrahman bin Auf. Nah, lihat. Arado, menawarkan. Fa'ilnya mana arado? Siapa yang menawarkan? Abdurrahman bin Auf. Ha apa? Kekhalifaan. Makanya ha situ. Menawarkan kekhalifaan alaihi, kepada Ali, Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf tawarkan, antum saja yang jadi khalifah wahai Ali. Ya. Apa kata Ali? Fa'aba. Beliau apa? Menolak. Lihat, ya. Para sahabat tidak berebut menjadi penguasa. Fa'aba, beliau enggan. Illa bisyurutin lam yuqbal ba'duha, kecuali dengan syarat yang tidak diterima oleh sebagiannya, ya. Tsumma bay'a Utsman, maka ya mereka membaiat siapa? Utsman setelah Umar, ya. Fabaya'u Ali, maka Ali membaiat Utsman, wan nas, dan juga manusia. Mereka sepakat membaiat Utsman sebagai khalifah setelah Umar. Tsumma buyi'a, kemudian setelah itu, ya, dia dibaiat, Ali dibaiat bil khilafati, menjadi khalifah ba'da Utsman, setelah Utsman meninggal, ya. Sampai hatta qutila, sampai dia terbunuh. Siapa? Ali bin Abi Thalib, sampai beliau terbunuh syahidan, sebagai syahid fil Kufah, di negeri Kufah. Siapa yang membunuh beliau? Naam, bukan Syiah. Syiah bukan mencintai sih. Khawarij, siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam, ya. Subhanallah. Manusia seperti Ali yang subhanallah dari tadi kita baca keutamanya, dibunuh, dibenci. Kalau kisah itu dibawakan apa? Beliau kan mau keluar salat subuh itu. Jadi bukan di perang, pengecut mereka. Ya. Abdurrahman bin Muljam ini dengan 3 orang yang menyerang Ali bin Abi Thalib, tapi pedangnya Abdurrahman bin Muljam ini yang mengenai leher beliau, terluka. Beliau mau salat subuh, ditunggu di satu tempat yang Ali radhiyallahu anhu bisa lewat, diserang di situ. Kemudian Ali berteriak, kemudian lari mereka. Satu lolos, satu terbunuh. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini tertangkap. Ya, kemudian dibawa di hadapan Ali. Ali belum langsung meninggal waktu itu. Ya. Kata Ali, tanya, kenapa? Apa yang mendorongmu membunuh saya? Kenapa kamu lakukan? Kata Abdurrahman apa? Ya. Saya telah bermohon kepada Allah untuk bisa membunuh makhluk paling buruk di muka bumi. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib sebaik itu. Sahabat Rasul, menantu. Keutamanya dari tadi itu masih ada orang yang Khawarij yang sebegitu bencinya kepada beliau, mengatakan makhluk paling buruk di muka bumi, ya. Subhanallah, ya. Jadi kalau kita dicela biasa sekali, ya. Ali bin Abi Thalib sebaik tadi, kedudukannya sudah kita tahu, khalifah lagi. Itu dibenci, dikafirkan, dikatakan makhluk terburuk. Jadi kalau antum cuma dikatakan Wahabi, dikatakan Sururi, nggak berarti. Dicela langsung futur. Ali bin Abi Thalib yang dari tadi kita bacakan utamanya itu, ya. Akhirnya apa kata Ali? Kalau aku mati, bunuh dia. Kan kisos, kalau aku hidup maka terserah aku mau apakan. Ternyata Ali radhiyallahu anhu meninggal, ya. Maka dibunuh si Abdurrahman bin Muljam ini. Itu Khawarij, bayangkan. Gila. Apalagi cuma pemerintah Indonesia. Mereka kafirkan, ya. Kalau Ali bin Abi Thalib saja mereka katakan seperti itu, makhluk terburuk dia, dan itu mereka anggap ibadah. Di kisah itu beliau memang sudah mengasap pedangnya dan selalu bermohon kepada Allah, berikan kesempatan aku untuk membunuh Ali.
Minta kepada Allah karena dia tahu itu jihad. Ya. Itu baca kisahnya di Syirah. Meninggal beliau di Kufah pada malam malam bulan Ramadan 17 Ramadan, ya. As-sabi asyara min Ramadan. Beliau meninggal dalam umur arba'ina pada tahun arba'ina min Hijriyah, tahun 40 Hijriyah beliau meninggal radhiyallahu anhu. Naam. Semoga Allah meridhai beliau. Ini. Nah, selesai biografi ringkas dari sahabat yang mulia yang masyhur dengan tafsirnya yang sangat banyak pujian tadi telah kita baca. Insyaallah ya sudah 8:30 ya, semua jam 9. Ana mau singgah ini di toko lagi jemput istri. Jadi kita cukupkan dulu di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini juga menakjubkan biografinya Abdullah bin Mas'ud. Insyaallah. Tapi kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.